dengan tujuan agar saya bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan dalam kegiatan pembelajaran guru penggerak dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Putu 3, Ibu Markesta Setiawati, dan juga kepada yang terhormat kepada seluruh kepala sekolah yang telah hadir, dan juga kepada seluruh dewan guru dan seluruh tamu undangan yang saya hormati dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat pada siang hari ini. Kedua kalinya, salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa terapis dari zaman jahiliyah menuju alam yang Islamnya, yaitu adinul Islam wal iman. Saya selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marching Band. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat, acara inti pemaparan materi oleh narasumber. Acara yang kelima yaitu penutup atau doa. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan tawasul dengan harapan semoga acara dari awal hingga akhir diberikan kelancaran dan kita bisa mendapatkan manfaatnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syamilah lahumul Fatihah. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marching Band. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah bangkitnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Kabupaten Jember, marilah kita bersatu, wujudkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, hingga kita bersama. Jember, Kabupaten Jember, kita dibesarkan jadi orang kuat. Kami siap berkorban sepenuh jiwa raga, majulah Jember Jawa Timur. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera. Kabupaten Jember. Jember, Kabupaten Jember, marilah kita bersatu, bebaskan kemiskinan, belenggu penderitaan, majulah Jember Jawa Timur. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera. Kabupaten Jember, mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera. Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, semangat Kabupaten Jember. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah UPTD Satuan Pendidikan SDN Petung 3 kepada Ibu Margesta Setiawati SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah Kecamatan Geltansari, Bapak, Ibu Guru, Dewan Guru, dan para undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita semua masih diberi kesempatan bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka kegiatan workshop diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Salawat dan salam saya aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita bisa mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para undangan yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya di lembaga kami di SDN Petung 3. Kebetulan di lembaga kami ini ada salah satu guru, Ibu Pelawati, yang lolos guru penggerak dan sekarang ini sedang melakukan pendampingan selama kurang lebih 6 bulan. Selama pendampingan banyak sekali tugas-tugas yang dikerjakan oleh beliau. Saat ini juga sebagian dari tugas yang harus dilaksanakan, yaitu melaksanakan workshop yang akan diberikan kepada para undangan. Saya harap selama pelaksanaan dari awal sampai akhir
benar-benar diikuti dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Khususnya bagi Bapak dan Ibu guru yang belum lolos atau belum mengikuti seleksi guru penggerak pada kesempatan hari ini, kesempatan yang baik ini dengan berbagi ilmu, ya, jenengan semua benar-benar diikuti dan nantinya pada saat jenengan terjaring, jenengan sudah tahu sedikit dapat pengalaman yang sudah diberikan oleh Bu Bella nanti. Saya tidak akan panjang lebar karena waktunya nanti sudah lama yang ada oleh Bu Bella. Untuk menghemat waktu, sebelum saya tutup, saya juga mohon maaf apabila dalam penyambutan saya selaku tuan rumah masih ada kekurangan, termasuk hidangan yang saya suguhkan kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara ini pemaparan materi oleh narasumber Ibu Felawati SPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin kita, saya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula salawat wa salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti syafaatnya kita tunggu di hari akhir. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Mardista Setiawati selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 3 dan segenap tamu undangan yang hadir di hari ini. Hari ini saya akan melakukan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4. Tamu undangan dan rekan-rekan sekalian sudah kiranya tahu, saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Nama saya adalah Felawati. Saya terjaring guru penggerak angkatan 10 dengan tujuan awal ikut guru penggerak agar kompetensi saya pribadi bisa meningkat, bisa menjadi pemimpin pembelajar baik di kelas dan di sekolah dan juga di guru saya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai diseminasi hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas. Tujuannya agar apa yang kita laksanakan dari pertama sampai akhir bisa berjalan lancar. Bu Linda, bisa bacakan kesepakatan kelas ini? Monggo. Kesepakatan 1. Selama kegiatan tetap berada di ruangan hingga kegiatan selesai.
Ya. Dua, handphone di silent dan angkat telepon di luar ruangan. Ya. Tiga, jika ada yang berbicara diharapkan teman lain untuk mendengarkan. Empat, jika keluar ruangan jarak kecil. Oke, itu adalah kesepakatan kegiatan hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat? Oke, sepakat. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan video berikut. Usir cerita dulu. Video. Anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang binatang mamalia. Coba, apa arti binatang mamalia itu? Coba apa? Jadi kalian tahu ya? Jadi kalian tidak ada yang belajar. Mamalia ialah binatang yang menyusui. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini banyak sekali benda-benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda yang tidak hidup, contohnya matahari. Coba cari bos. Bulan, bintang, batu, coba kalian perhatikan. Contoh benda hidup adalah ikan, sapi, ayam, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan ya, Bapak sedang menerangkan. Coba Johan, apa arti binatang mamalia? Mamalia adalah mama mamalia. Kamu tidur aja sih. Coba, Abi, apa arti binatang mamalia? Bapak mamalia. Gaji kecil, banyak potongan. Kalian pada bandel lagi. Wow. Bapak Ibu, jenengan sudah melihat video ini. Coba, saya ingin tahu apa yang terbesit di benak Bapak Ibu. Monggo, raise hand. Monggo, Bu Alif. Yang dari video itu adalah pembelajaran dari gurunya, yaitu pembelajaran searah di mana yang itu adalah gurunya, sehingga murid di situ masih dan asik kegiatannya sendiri, karena guru saat menjelaskan kurang mengarahkan pandangannya ke siswa, dia menjelaskan siswa, jadi kurang kondusif Dalam hal pembelajaran di kelas. Mungkin ada lagi, raise hand. Oke Bu, Retno. Memperhatikan video yang barusan diputar, saya mengamati di situ dari gurunya sendiri belum bisa mengkondisikan situasi kelasnya. Jadi kesiapan kelas, kesiapan anak-anak juga harus menjadi poin penting sebelum guru itu melakukan pembelajaran kelas. Jadi dianggap pembelajaran itu bagi anak-anak kurang menarik karena gurunya sibuk dengan materinya sendiri. Betul sekali jawaban dari Bu Alif dan Bu Retno, bahwa dari pembelajaran yang saya tampilkan tadi, kita introspeksi diri. Kita di kelas masih seperti itu kah? Ataukah sesuai dengan yang sekarang dengan paradigma baru seperti itu? Di sini kita bisa melihat guru hanya fokus pada dirinya sendiri. Materi selesai berarti murid-murid sudah paham. Beliau, sang guru, tidak melihat apa yang dikerjakan oleh muridnya di belakang. Nah,
istilah sekarang ini lebih kerennya itu teacher center. Jadi pembelajaran berpusat pada guru. Sedangkan pada kurikulum Merdeka kita diminta untuk pembelajaran yang student center, bersifat pada siswa, berpusat pada siswa. Nah, dari pembelajaran video tadi itu tidak sesuai dengan paradigma pembelajaran baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Beriman dan bertakwa, kemudian gotong royong, bernalar, kritis. Itu adalah pembelajaran yang sekarang kita terapkan di sekolah, mengharapkan siswa yang berkarakter, siswa yang kita tuntun, bukan kita tuntut untuk mendapat nilai bagus. Jadi kita harus memahami karakteristik siswa seperti apa, kemudian kita tentukan metode atau model pembelajarannya. Karena kita di kelas tidak seperti dulu lagi. Kalau kita dituntut, sekarang kita nuntun siswanya karena mereka sudah punya kodrat alam dan kodrat zaman seperti itu. Kemudian pada materi eksplorasi konsep ini ada 6 materi yang kami pelajari di sini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, 6 restitusi, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita sampai pada materi pertama, disiplin positif. Apa arti disiplin menurut jenengan-jenengan yang selama ini jenengan pahami? Tertib, patuh pada peraturan. Jika melanggar dapat hukuman, kan seperti itu. Pemahamannya selama ini seperti itu. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu belajar, yang artinya belajar, kata disiplin. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif, di sini diingat-ingat, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman. Di sini artinya disiplin positif itu artinya ada kesadaran dari diri kita selaku pendidik dan siswa bahwa disiplin itu benar-benar kita tumbuh dari diri kita sendiri, bukan karena takut ke guru, bukan karena hukuman dan sebagainya. Disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif di sekolah, apakah harus kita tinjau lagi? Terutama kita guru kelas, apakah di kelas disiplin yang sudah kita terapkan di kelas itu sudah sesuai? Apakah harus dirubah? Atau di skala besar di sekolah, disiplin yang sudah dibuat apakah sudah sesuai? Apakah imbasnya ke siswa sudah sesuai? Nah, itu yang perlu kita introspeksikan. Kemudian di sini kita lanjut, setelah ada disiplin, tentunya seseorang mempunyai keyakinan. Keyakinan apa yang dia miliki
tentunya tidak boleh direbut dengan orang lain karena dia punya keyakinan itu. Misal saya punya barang itu tidak mungkin saya berikan ke orang lain dengan cuma-cuma seperti itu. Nah, di sini saya ada games, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nah, saya akan bagikan kertas, jenengan tulis satu benda yang menurut jenengan paling berharga. Apa? Satu benda yang sangat berharga. Kemudian setelah itu lipat kertasnya, jenengan genggam. Kira-kira teman di sampingnya mampu enggak membuka genggaman yang sudah jenengan pegang kertasnya? Teman jenengan boleh membujuk, merayu. Karena kalau kita sudah merasa itu milik kita dan berharga, kita tentunya akan menjaganya dengan baik-baik. Monggo Bapak Ibu ditulis satu benda yang sangat berharga dalam hidup jenengan. Monggo. Monggo sudah yang merasa jenengan itu paling berharga dan paling berguna sehingga orang lain itu tidak bisa. Tapi apakah jenengan tetap bisa Bapak Ibu untuk membuka genggaman ini? Di sini gamenya, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B artinya teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja, asalkan mau membuka kepalan tangan yang sudah berisi benda yang sangat jenengan. Sudah? Ada yang mau maju? 2 orang? Monggo. Bu Viva, monggo. Saya butuh satu lagi. Bu Viva punya satu benda di tangannya, oke? Digenggam. Nah, digenggam. Monggo. Siapa yang bisa merayu Bu Viva agar bisa mau membuka genggamannya ini? Pak bulu nak sing maju. Monggo, Bu Ali, monggo. Aku sing maju dulu nak. Situ. Mas maju, kira-kira. Nah, yang pegang adalah Bu Viva. Monggo jenengan rayu, bisa enggak jenengan ngerayu Bu Viva untuk membuka genggamannya tadi? Kakakku yang cantik. Saya boleh nggak itu genggaman membuka genggaman kakak? Abah cantik kalau bisa membuka gitu. Karena kalau Promosi pribadi. kalau nggak diberikan nanti saya kasih dulu ya. Saya nggak suka kue. Saya punya nih apa ya? Saya kasih uang. Betul. Memangnya uang. Karena kalau saya berikan kita sudah pada waktu. Kapan dong waktunya? Dedek. Aduh, gimana ya pakai dengan cara apa ini ya? Kalau itu Biarkan. kalau kakak bisa nggak mau memberikannya, nanti saya nyewa orang di Tegir-Tegir. Ancaman berarti ini berupa ancaman ini. Suami saya sudah standby di sana. Nanti suaminya kalau dikirim dengan sepeda motor itu gimana? Ada banyak temannya tidak? Masa setiap hari dengan temannya? Kan bisa calling-calling ya? Susah banget. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya Bu Viva sama Bu Alif. Nah, tadi itu adalah contoh bahwa kita jika mempunyai sesuatu yang berharga, kita akan menjaganya. Walaupun dibujuk, rayu, dikasih ini, diancam, akan tetap menjaganya.
sama seperti kita implementasikan apa yang sudah kita yakini kebaikannya, kita berikan kepada siswa kita. Disiplin positif yang kita berikan kepada siswa harus sesuai dengan karakter siswa seperti itu. Jadi kita lanjutkan, yaitu tentang perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, siapakah? Diri sendiri? Orang lain kah? Atau kelompok? Tentunya diri sendiri. Kita yang memiliki. Seperti itu. Karena kita tidak akan mudah dibujuk rayu dengan orang lain karena kita punya kontrol di diri seperti itu. Nah, di sini stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini stimulus responnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Misal, kita berperilaku seperti ini. Tentunya kita punya tujuan, walaupun kadang dengan orang lain itu dianggap salah. Karena kita punya dasar untuk kita melakukan itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau jenengan sudah membujuk, sudah dirayu, tapi gagal, maka akan ada paksaan berupa ancaman seperti itu biasanya. Tapi pada teori pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sama ketika kita pembelajaran di kelas ataupun di sekolah, jika ada dua pendapat guru yang berbeda, kita cari jalan tengahnya. Kita perlu berkolaborasi. Karena di satu sekolah itu adalah tim untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian model berpikir menang kalah, maju mundur seperti itu. Nah, di sini pada teorinya kita model berpikir menang-menang. Artinya apa? Kita harus selalu berpikir maju seperti itu, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Pada stimulus respon tadi tentunya mengandung nilai-nilai yang disebut nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, salah satu nilai universal yang ada yaitu yang pada profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, ini adalah nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Ini adalah pada primary yes program. Ini adalah program pendidikan juga ada pada keterampilan guru. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ada teori motivasi perilaku manusia, yaitu ada 3. Motivasi eksternal, motivasi internal, dan eksternal. Ya, maaf guys, salah kecil ini. Nah,
Dari pengertian hukuman, konsekuensi, dan resolusi, hukuman yaitu tidak terencana. Artinya jika kita di kelas ada anak rame, langsung diperingatkan sampai 2 atau 3 kali kita memberi hukuman. Anak-anak tidak mengerjakan tugas langsung diberi hukuman, lari atau menulis 100 kali. Nah, itu adalah berupa hukuman. Murid-murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, artinya hanya pada satu orang. Kemudian biasanya berupa hukuman fisik dan psikis. Kemudian konsekuensi, terencana dan disepakati sesuai aturan. Murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Biasanya konsekuensi ini kita minta tanggung jawab. Misal, anak-anak di kelas 6 bermain bola tanpa sepengetahuan saya di jam istirahat di kelas. Kemudian bola mereka menendang kena jam dinding, maka secara tidak langsung mereka, ayo apa ini, biar guru tidak marah. Biasanya mereka tuh langsung mencari mengganti. Nah, cara mereka itu ini adalah yang disebut dengan konsekuensi. Mengganti jam dinding yang pecah itu dengan jam dinding mereka, entah bagaimana caranya, entah urunan dan sebagainya. Kemudian ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Berarti di restitusi ini kita mencari, apa istilahnya ini? Menciptakan kondisi sehingga siswa itu mampu memperbaikinya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru. Tindakan guru apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Langsung ditarik. Konsep. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Jadi paham ke bedanya hukuman dengan konsekuensi. Next lagi. Nah, kadang ada di modul kita itu dihukum oleh penghargaan. Bagaimana maksudnya? Ada yang tahu? Dihukum oleh penghargaan. Kita loh dapat penghargaan kok malah merasa seperti dihukum. Kenapa? Mau ada yang tahu? Udah nih? Bahwa penghargaan itu sebagai hukuman, apabila kita itu diberi penghargaan, itu malah akan menimbulkan anak itu pasif, anak itu tidak kreatif, dan dia kalau nanti misalnya melakukan pekerjaan dan kan dia hanya berharap untuk mendapatkan penghargaan. Ya apabila nanti tidak diberi, dia akan tersakiti sehingga dia tidak punya semangat lagi. Iya, betul seperti itu. Karena selama ini kita berpikir bahwa penghargaan itu senang, bahagia. Nah, dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya berupa jangka pendek dan jangka panjang.
Kemudian penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi artinya dia tidak ada motivasi dari dirinya, intrinsipnya. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Nah, jadi kadang ada kita itu, saya selalu juara 1, tapi karena juara 1 terus, teman-teman tidak mau bermain dengan saya. Nah, seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu contoh. Kemudian penghargaan juga dikatakan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan pernyataan hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Jika saya dapat juara 1, maka teman-teman akan senang pada saya, seperti itu. Lanjut. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Selanjutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Jadi penghargaan itu adalah seperti pujian, tapi lama-kelamaan akan seperti bukan penghargaan, seperti dihukum, seperti itu. Nah, kita lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Kita sudah sering mendengar hukuman, penghargaan, konsekuensi. Ini ada lagi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Jim Gosen 2004. Jadi restitusi itu adalah usaha murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Kalau yang konsekuensi kan berusaha memperbaiki. Bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi saya sudah melakukan kesalahan ini. Nah, bagaimana saya memperbaikinya? Nah, itu adalah restitusi. Kemudian kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa mengimplementasikan dari restitusi ini dalam kegiatan pembelajaran kita. Kita bukan hanya memberi hukuman, karena kalau terus-terus kita memberi hukuman kepada siswa, maka akan tersenang di memori mereka kalau guru A ini selalu
memberi hukuman hingga akhirnya ada rasa ketidaksukaan walaupun itu terpendam. Nah, lanjut. Hubungan motivasi dengan disiplin positif dan budaya sekolah. Tujuan disiplin positif di sekolah mewujudkan budaya sekolah yang nyaman dan senang untuk belajar siswa. Tujuan ini akan tercapai bila menanamkan motivasi yang ketiga pada murid dan murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, bersifat jangka panjang dan tidak terpengaruh akan hukuman atau hadiah. Dan mereka akan berperilaku baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi Bapak Ibu, hubungan motivasi dengan disiplin positif dan budaya sekolah adanya kesadaran diri, kesadaran dari kita sebagai guru untuk membimbing anak-anak menerapkan disiplin positif di sekolah. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hampir sama dengan kesepakatan kelas, yaitu kita ambil dari kegiatan setiap hari yang kita lakukan di kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika kita naik sepeda? Sama di sekolah. Kenapa kita harus memakai baju seragam yang lengkap? Nah, seperti itu. Keyakinan kelas, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita lakukan ketika kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Artinya setelah berdoa, anak-anak, mari kita buat keyakinan kelas agar kegiatan pembelajaran ini kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, ketika ada 1 atau 2, 3 siswa melanggar, maka temannya yang akan menegur, kamu melanggar ini. Jadi saling mengingatkan. Intinya seperti itu keyakinan kelas ini. Nah, di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibuat dalam 5 kalimat yang kiranya anak-anak itu ingat. Misal ketika baris di depan, kita buat keyakinan kelas ketika masuk harus rapi, harus salim, 5S dan sebagainya. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan pendapat. Jadi ini kita curahkan kepada siswa, ya anak-anak, apa kegiatan yang akan kita lakukan, keyakinan kelasnya apa, seperti itu. Dan yang keenam, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Artinya dari 1 minggu kita membuat keyakinan kelas, apakah sesuai dengan minggu yang akan datang, kita bisa mengubahnya sesuai dengan keadaan. Nah, Bapak Ibu, dari pernyataan membuat keyakinan kelas, apakah di kelas jenengan sudah membuat keyakinan kelas? Sudah, alhamdulillah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu kebutuhan dasar manusia apa? Makan. Makan. Tentunya makan. Apa tadi? Hidup. Hidup. Apa? Tidur. Istirahat. Ibadah. Pengakuan. Apakah kita tidak perlu kasih sayang dari orang lain? Perlu. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada
Kebutuhan dasar manusia. Apa? Belonging. Belonging. Apa artinya di Pak Dulu bahasa Inggris. Kepunyaan. Kepunyaan. Kemudian ada fun, kesenangan. Kita perlu senang-senang kan? Happy, healing sekarang. Kan seperti itu bahasanya. Lebih kerennya. Freedom, kebebasan. Kita bebas untuk mencurahkan pendapat. Kita bebas, apalagi sekarang kurikulum merdeka, menggunakan metode media yang interaktif agar siswa itu bisa interaktif dalam kelas, kan seperti itu. Kita tidak harus menggunakan satu metode ceramah, tidak seperti itu. Kemudian ada power, apa? Kekuasaan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bisa. Kemudian di sini tentunya kebutuhan manusia yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Ini adalah kebutuhan utama kita. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima di suatu kelompok, di suatu tempat. Nah, ini kita juga butuh. Yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Ada yang paham maksudnya ini kebutuhan pengakuan, bahwa kita perlu bagaimana ini Bapak Ibu? Diakui bahwa kita itu mampu bisa melaksanakan, seperti itu kan. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Artinya kita itu tidak dipaksakan, kan seperti itu. Jadi kita memilih sesuai dengan apa yang kita yakini, tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Yang kelima yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi yang dikembangkan oleh Binhusen. Jadi yang pertama yaitu pembuat rasa bersalah. Kadang kita di kelas, contoh si A, kamu ini tidak mengerjakan PR, padahal guru sudah begini. Jadi anak itu merasa bersalah. Ini biasanya kita lakukan di kelas. Kemudian kita juga bisa menjadi teman buat murid kita. Contoh saya di kelas 6. Kalau kelas 6 zaman sekarang itu beda dengan zaman kita. Sekarang itu rasanya harus mendekati seperti teman. Ada waktunya kita serius, ada waktunya kita menjadi teman. Contoh, kadang mereka tidak terbuka dengan apa yang terjadi di rumah. Akhirnya kegiatan pembelajaran di kelas terpengaruh, diam, merenung. Nah, kita bisa memposisikan kita sebagai teman. Kemudian ada pemantau. Kita lihat apa kegiatan yang mereka lakukan. Kita memantau. Kemudian ada manajer. Kita mengolah kelas kita seperti apa. Dan yang terakhir mungkin penghukum. Biasanya kita selalu memberi hukuman kepada murid kita jika sudah tidak mengerjakan PR, sudah tidak melaksanakan peraturan. Nah, ini kita pegang 5 posisi ini. Nah, di sini ada penjelasan dari penghukum. Seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik biasanya kalau kita dulu, zaman dulu dijewet, dijewer, mungkin seperti itu. Kadang verbal kita menggunakan kata-kata yang kurang tepat. Nah, selanjutnya orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, dengan memberi hukuman dengan cara contoh, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kita sering masih menggunakan seperti ini. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, guru keluarkan.
Nah, itu termasuk dari hukuman. Kita sering hampir setiap hari melakukannya karena kita tidak paham dengan ini. Nah, lanjut, membuat rasa bersalah. Contoh kata-kata yang sering kita gunakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sudah diingatkan potong rambut, tidak potong rambut. Ibu sangat tidak suka. Jadi anak-anak itu merasa, iya aku tadi sudah dibilangin. Nah, ini merupakan pembuat rasa bersalah. Kemudian teman. Nah, di sini kita bisa memposisikan teman. Misalnya contoh, ada guru kelas. Guru kelasnya itu tidak datang di kelas karena rapat atau sebagainya. Kemudian ada guru pengganti. Nah, guru pengganti ini datang dan berkata kelas tidak terpantau rame. Akhirnya guru A bilang, ayolah anak-anak, jangan rame. Nanti kalau rame saya dimarahi sama kepala sekolah. Nah, ini kita mengumpamakan diri sebagai teman. Kemudian pemantau. Contoh kalimat yang muncul yaitu, peraturannya apa ya? Apa sudah dilaksanakan? Padahal kita sudah membuat peraturan. Kesepakatan kelasnya kenapa dilanggar? Nah, ini bisa di posisi ini. Kemudian manajer. Nah, contoh kalimat yang sering muncul, apa yang kita yakini anak-anak setelah membuat kesepakatan kelas, seperti itu. Maka di sini kita memposisikan diri sebagai manajer. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, restitusi itu adalah usaha kita memperbaiki. Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi. Nah, kalimat yang digunakan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, asalkan bisa dibetulkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, sesi kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat yang bisa digunakan adalah padahal kamu bisa melakukan lebih baik dari, lebih buruk dari. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini adalah validasi tindakan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kalimat yang bisa digunakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu adalah pemaparan dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau umpan balik dari materi yang saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Jelas, Bu. Jelas. Bapak Ibu, itulah materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Saya di sini juga berusaha menyampaikan materi yang saya pahami dengan kemampuan saya yang ada. Baiklah, sebelum saya menutup kegiatan hari ini, kita salam guru penggerak dulu ya. Saya doakan semoga yang belum terjaring agar segera terjaring guru penggerak. Kenapa? Di sini tuh ilmunya sangat luar biasa. Jika saya bilang salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan Indonesia maju, ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan Indonesia maju. Baik, terima kasih. Saya akhiri kegiatan desiminasi hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Semoga apa yang bermateri disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup atau doa, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ilham Bahtiar SPD. Kepada beliau, silakan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna Rabbana bisirril Fatihah. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara pada siang hari ini. Saya selaku Master of Ceremony, apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Magesta Syawati selaku Kepala Sekolah PTD Satuan Pendidikan SDN Petung 3 Kecamatan Gangsal-Sari, Kabupaten Jember. Saya merasa bangga kepada semua guru yang ada di lembaga kami SDN Petung 3 yang mempunyai semangat dan kerja keras yang sangat tinggi di dalam dunia pendidikan, khususnya kepada Ibu Felawati yang sudah terjaring dalam seleksi pendidikan guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Jember. Saya mengapresiasi positif atas pengimbasan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Felawati di lembaga kami, yang tentunya beliau mengaplikasikan dalam pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan dengan adanya budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Felawati kemarin bisa memotivasi semua guru yang ada di lembaga kami agar bisa menerapkan kepada siswa-siswinya dengan meningkatkan kedisiplinan, motivasi belajar, serta sifat ataupun sikap yang baik dari siswa-siswinya. Dan saya juga berharap kepada semua dewan guru yang ada di lembaga kami yang belum pernah mengikuti seleksi guru penggerak maupun yang sudah mengikuti yang kebetulan belum lolos, mudah-mudahan tergugah dan mempunyai semangat untuk terus mengikuti seleksi guru penggerak yang akan dilaksanakan mendatang. Saya berharap tidak hanya Ibu Felawati yang dapat menerapkan, tetapi saya juga berharap semua dewan guru yang ada di lembaga kami lolos dan terjaring semua di angkatan guru penggerak yang akan datang. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Robiatul Adawiyah, rekan sejawat Ibu Felawati di SDN Petung 3. Menurut saya, diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Felawati sangat baik sekali, terutama disiplin positif untuk siswa dan keyakinan kelas, di mana disiplin positif dilakukan karena faktor internal, di mana siswa ingin mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mereka. Keyakinan kelas yang telah dipaparkan oleh Ibu Felawati dapat dijadikan suatu kegiatan yang mulia sebelum memulai pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar. Dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Felawati, kita sebagai seorang guru menjadi tahu bagaimana caranya untuk menumbuhkan budaya positif siswa. Harapannya dapat bertahan dalam jangka waktu lama. Kita juga tahu bagaimana menempatkan diri sebagai posisi contoh untuk membantu siswa dalam mengalami masalah. Dengan adanya diseminasi ini, kami berharap dapat mewujudkan siswa yang berkarakter dan membentuk siswa yang berprestasi. Demikian pemaparan dari saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jember. Dalam hal ini, saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas kepada murid saya. Mari kita ke kelas saya. Anak-anak, keyakinan kelas adalah sesuatu yang apa? Kita yakini kebenarannya. Kalian sebagai siswa kelas 6 tentunya sudah tahu keyakinan kelas yang baik itu seperti apa. Tugas kamu adalah setiap kelompok membuat keyakinan kelas, nanti kita diskusikan secara kelompok. Tulis pada stick-note yang Bu Guru bagi ini ya. Sudah menulis di bukunya? Belum. Sudah semua sudah pegang? Seperti ini. Setiap orang menuliskan tentang keyakinan kelasnya. Nanti kamu diskusikan dengan teman kelasmu mana keyakinan kelas yang paling bagus. Ya, paham maksudnya Bu Guru? Jadi semuanya menulis, nanti didiskusikan. Oh ternyata punya Amin bagus, punya Farhan bagus, maka itu yang ditempelkan. Ya, silakan ditulis di situ.
bakti sama teman. Belajar merancang rumah supaya bermanfaat. Biar orang menolong sama teman yang murid ya menjadi murid yang menaati